Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes, yes, yes. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan video rangkuman materi tema 1 subtema 2 untuk kelas 5 SDN Badal 2. Anak-anak silakan menyimak videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Rangkuman dan soal tema 1 subtema 2 kelas 5. Namun ini berisikan rangkuman saja ya. Untuk tema yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada MUPEL PPKN yang kita belajar tentang perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di lingkungan rumah yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya, berbagi makanan dengan sesama anggota keluarga, mau membantu pekerjaan di rumah, menuruti nasihat orang tua, mau meminta maaf jika melakukan kesalahan, mau memaafkan jika ada anggota keluarga yang meminta maaf. Itu adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Kalau di rumah itu ya, sekarang di sekolah tidak membeda-bedakan saat berteman, kemudian tidak mengejek teman yang kurang beruntung, bersikap jujur, tidak curang, melaksanakan segala peraturan sekolah dengan baik. Itu yang di sekolah. Yang di lingkungan masyarakat, bergaul dengan semua tetangga tanpa pilih-pilih, memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, bersedia mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, dan mau mengikuti kegiatan ronda dan rapat lingkungan. Itu adalah di lingkungan masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang B, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang C, letak geografis dan strategisnya. Yang D, besarnya jumlah penduduk. Yang E, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang F, beragamnya sosial, budaya, dan ekonomi. Itu adalah faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang bisa dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Selanjutnya, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Berikutnya, perilaku terhadap alam. Kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan menjadi baik, aman dan nyaman. Itu tadi untuk PPKN ya. Sekarang kita masuk ke MUPEL Bahasa Indonesia. Tentang menggali informasi yang terdapat dalam bacaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memahami judul teks. Judul merupakan identitas sebuah teks bacaan. Judul memberi gambaran secara singkat tentang isi atau maksud suatu teks. Judul yang baik akan mempunyai hubungan yang erat dengan tema yang dibahas dalam teks yang bersangkutan. Yang kedua, menyimpulkan ide pokok paragraf. Suatu teks bacaan biasanya disajikan menjadi paragraf-paragraf.
Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan pokok bahasan. Paragraf membahas tentang ide pokoknya. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok suatu paragraf. Dalam suatu paragraf, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Namun sering kita jumpai kalimat utamanya biasanya terletak di awal. Jadi, langkah sederhana dalam menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama, ambillah intisari dari kalimat utama tersebut, itulah yang dinamakan ide pokok. Berikutnya anak-anak, untuk mopel IPA, kita akan membahas tentang rangka manusia. Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling bersambung dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia terdiri atas rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ini contohnya ya. Bagian atas adalah tengkorak, kemudian bagian dagu adalah tulang rahang bawah, kemudian tulang ini ya, yang bahu depan adalah tulang selangka, kemudian di leher ada tulang leher, di bagian belakang yang orang Jawa namanya entong-entong itu adalah tulang belikat, di bagian dada ada tulang dada, kemudian di bagian punggung ada tulang belakang. Berikutnya adalah di bagian panggul disebut sebagai tulang panggul. Kemudian ada tulang pengumpil, tulang hasta di lengan ya. Kemudian tulang telapak tangan. Di jari-jari ada tulang jari tangan. Kemudian di paha ada tulang paha. Di kaki ada tulang kering dan tulang betis. Di lutut ada tulang tempurung lutut. Di telapak pergelangan kaki ada tulang pergelangan kaki. Itu adalah macam-macam atau nama-nama tulang yang ada di seluruh kerangka manusia. Kemudian fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama memberi bentuk tubuh. Selain itu juga sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, menegakkan dan menguatkan tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan melindungi organ-organ tubuh yang penting atau vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Berikutnya adalah tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ di dalam kepala. Bagian-bagian tengkorak yaitu tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang C, rangka badan dan rangka anggota gerak. Bagian-bagian rangka badan dan rangka anggota gerak antara lain yaitu tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk sejati, tulang lengan atas, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang belakang, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pinggul, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itu adalah rangka badan dan rangka anggota gerak. Berikutnya ada sendi. Sendi adalah tempat dua tulang terhubung sehingga tulang dapat digerakkan.
Jenis-jenis sendi pada manusia yaitu sendi putar, arah gerakan berputar. Contohnya antara tulang tengkorak dan tulang leher. Sendi peluru, arah gerak ke segala arah. Contohnya antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Yang ketiga, sendi engsel, arah gerak ke satu arah. Contohnya siku dan lutut. Yang keempat, sendi pelana, arah gerak ke dua arah. Contoh antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Berikutnya adalah otot manusia. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Contoh merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau mengencang dan berelaksasi atau mengendur. Fungsi otot pada manusia: yang A, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang B, menggerakkan jantung. Yang C, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Lalu, apa macam-macam otot yang ada pada tubuh manusia? Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita atau otot tidak sadar yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Contohnya pada organ pencernaan dan lambung, usus, gambarnya ini. Ciri-ciri otot polos: waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selain otot polos, ada namanya otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Contohnya berikut ini. Ciri-ciri otot lurik: bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel, mempunyai pigmen atau mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ini adalah gambar otot jantung dan ini adalah penampang otot jantungnya. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kalau jantungnya istirahat, bisa membahayakan kehidupan manusia. Berikutnya, cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Melakukan latihan rutin. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum paling sedikit 6 gelas per hari. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan meringankan nyeri otot dengan menggosok balsam atau minyak urut lainnya. Berikutnya adalah materi tentang IPS. Suku-suku di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau, telah mengakibatkan keberagaman penduduknya, salah satunya keberagaman suku di Indonesia. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Beberapa contoh suku bangsa di Indonesia antara lain sebagai berikut. Sumatera, ada suku Batak, suku Minang, Melayu, Kubu, Enggano, Komering, dan Ogan. Suku Jawa, ada di Pulau Jawa ada suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa sendiri, suku Tengger, suku Osing, dan Madura. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Abai, suku Kayan, suku Banjar, dan suku Ngaju. Di Pulau Sulawesi ada suku Mori, suku Buton, suku Bone, suku Toraja, suku Selayar ini dan Makassar. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Bima, suku Flores, dan suku Rote. Sementara di Papua ada suku Dani, suku Asmat, suku Mori, dan suku Molof. Kenampakan alam. Nah, ini adalah contoh kenampakan alam dan buatan manusia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Atau kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Kenampakan alam terbagi menjadi 2 macam, yaitu kenampakan alam berupa daratan maksudnya, dan kenampakan alam berupa perairan. Kenampakan alam daratan. Bentuk daratan bermacam-macam, antara lain gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nomor 1, gunung. Ada 2 macam gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Gunung tidak berapi dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun, kehutanan,
suaka marga satwa, atau tempat rekreasi. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang bergunung-gunung, ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan mempunyai hawa yang sejuk. Yang ketiga, dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Di Indonesia terdapat banyak sekali pantai yang menjadi tujuan wisata bagi turis dalam negeri maupun turis mancanegara. Berikutnya adalah padang rumput. Padang rumput merupakan lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Berikutnya adalah kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan terdiri dari sungai, danau, dan laut. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu menuju hilir. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan terhubung dengan samudera. Keadaan iklim di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 24 jam. Berikutnya keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang keempat adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Secara sederhana, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Secara umum, pengertian flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna mempunyai jenis yang sangat banyak dan beragam, sampai-sampai tidak lagi terhitung jumlahnya. Pahami bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora di Indonesia. Nah ini flora di Indonesia ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Indo-Malayan berarti Indonesia bagian barat, Indo-Australian berarti Indonesia bagian timur. Karakteristiknya adalah sebagai berikut.
Persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Ada hewan-hewan yang ada di Indonesia ya, seperti gajah Sumatera, kemudian harimau Sumatera, badak bercula satu di ujung kulon, ini harimau Jawa ya, kemudian banteng di kawasan Nusa Tenggara, Komodo juga di Pulau Komodo, anoa di Sulawesi, orangutan di Kalimantan, burung maleo di Sulawesi juga, tapir di Sulawesi, kemudian aneka seperti kanguru dan walabi di Papua, dan juga aneka burung seperti cendrawasih dan burung kakatua ada di Pulau Papua. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Ada berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta burung nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut sebagai tipe Australia mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini juga ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, burung raja udang ini ya, dan namudur. Jenis ikan air tawar relatif sedikit di kawasan ini. Selanjutnya kita ke SBDP, membahas cover atau sampul buku. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover
atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Berikutnya terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Berikutnya terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Kreasi membuat cover buku. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Contohnya berikut ini. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Berikutnya, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Demikian rangkuman materi tema 1 subtema 2 kelas 5 SDN Badal 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak dan menambah wawasan dan juga materi untuk anak-anak belajar di rumah. Pesan saya, tetap semangat belajar di rumah, maju anak-anak Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.